Papa tuh foto di kamu ya tuh ya tuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk waktu kita akan mulai pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-hadirun usikum wa nafsikum taqwallah wa qad kansakum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam ini di hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 tepatnya dengan malam Sabtu pukul 20 kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lain adalah ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Rasa bahagia dari keluarga Bapak Amir. Alhamdulillah saya sampaikan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, tabi'in dan para ulama sampai akhir zaman, termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pada malam ini Pak Ustaz Amir merasa berbahagia karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini merayakan atau melaksanakan tasyakkur nikmat bahwasanya Anda Rifki yang anak pertama dari Ustaz Amir. Insya Allah beliau akan pergi meninggalkan keluarganya untuk mencari ilmu yang cukup jauh, yaitu insya Allah Rifki akan kuliah atau mencari ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Insya Allah masuk ke Fakultas Syariah Islam, dan untuk penjurusannya mungkin nanti di tahun kedua. Nanti apakah nanti mau mengambil khusus hadis dan sebagainya nanti pada tahun keduanya. Tentunya ini adalah merupakan kebahagiaan dan kebanggaan mobil khusus untuk Ustaz Amir yang putra pertamanya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Mesir untuk mencari ilmu. Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita sama-sama syukuri, karena manakala kita mendapatkan kenikmatan baik yang besar ataupun yang kecil, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini nikmat yang sangat besar. Jadi berangkat ke Mesir insyaallah pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025
alhamdulillah beliau juga berangkat dengan teman-temannya yang ada di Jawa Barat dan juga nasional, di mana Rifki ini adalah sekolah di Arifan ya, Ciamis, hanya 2 orang dari lulusan Aliyah Arifan ini. Tentunya adalah merupakan orang yang istimewa menurut saya, karena bagaimanapun beliau sudah bisa melangkah dengan berbagai macam seleksi sehingga dapat beasiswa untuk berangkat ke Mesir melaksanakan tugasnya mencari ilmu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya dari keluarga besar Pak Amir beserta Ibu Pak dan juga keluarga besar yang di Majar, pada kesempatan ini memohon doa dari bapak-bapak sekalian. Semoga apa yang menjadi cita-cita Rifki dan cita-cita Pak Ustadz Amir dan keluarga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Rifki di dalam mencari ilmunya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, dicerdaskan pengetahuannya sehingga beliau mendapatkan ilmu yang nantinya pulang ke Indonesia dapat bermanfaat wabil khusus untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun kepada kita semua. Terus terang saja, mungkin ini saya juga baru pertama nih, mungkin di GBA atau di RW 9 terutama yang dapat kuliah atau mencari ilmu di Al-Azhar Kairo Mesir. Tentunya ini adalah merupakan cikal bakal. Mudah-mudahan selanjutnya setelah Rifki berangkat ke sana beberapa tahun mencari ilmu, nanti juga tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan ada lagi orang-orang muda yang nanti sama-sama seperti yang Rifki lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf mengundang bapak-bapak untuk hadir pada kesempatan ini bukan untuk memamerkan Rifki yang menjadi kebanggaan Ustadz Amir, tetapi pada hakikatnya ingin memohon doa kepada bapak-bapak sekalian yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan segala yang menjadi cita-cita Rifki dalam cari ilmu di luar negeri, mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Rifki dan juga Ustadz Amir beserta kita semua, mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkan di luar negeri atau di Mesir ini jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk kita semua. Insyaallah ke depan As-Sunnah punya orang yang bisa diandalkan untuk dalam hal ilmunya yang lebih maksimal. Mudah-mudahan nanti Rifki setelah selesainya kuliah kembali lagi ke Indonesia dan juga ke GBA bisa menularkan ilmu yang didapatnya untuk dibagikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya dalam keberangkatan Rifki ini pada kesempatan yang lain mungkin Pak Ustadz Amir sudah berbicara atau berdiskusi atau berkomunikasi dengan bapak-bapak sekalian. Kami juga pada kesempatan ini mengucapkan jazakumullahu khairan karena ada bapak-bapak yang support baik secara fisik maupun secara ekonomi dan juga secara spirit kepada Rifki untuk bisa berangkat ke sana. Seperti yang Pak Dan tadi sampaikan, beliau nanti di sana tentunya akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, insyaallah. Tetapi walaupun demikian tentunya ada persiapan-persiapan yang memang harus dilakukan. Sehingga beberapa bulan yang lalu mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu memberikan sedikit rezekinya kepada Rifki melalui Pak Ustadz Amir. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan
rezekinya untuk digunakan nanti bekal rezeki ke sana. Dan juga kepada Rifki tentunya mudah-mudahan bisa menjaga diri, tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan lupa terus berupaya semaksimal mungkin agar apa ilmu yang dibebankan atau disampaikan oleh para dosen nanti dapat diikuti oleh Rifki dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan tentunya setelahnya kembali menjadi orang yang tidak takabur, tidak merasa paling pintar dan sebagainya, tetapi keluarkanlah kebaikannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin sebelum kita bersama-sama berdoa untuk mendoakan kepada Rifki, kami persilakan mungkin kepada bapak-bapak yang ingin menyampaikan atau memberikan sepatah dua patah kata atau spirit kepada Rifki. Kami persilakan saja, mungkin satu atau dua orang saja. Dan nanti juga kami mohon Rifki untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi program-program Rifki di sana, sehingga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini dapat mengetahui, setidaknya bisa memahami bahwa kesana itu memang betul-betul yang dibawa untuk mencari ilmu di Al-Azhar Kairo. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum bapak-bapak menyampaikan nasihat atau masukan atau spirit kepada Rifki atau Kivi, kepada Rifki kami persilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan untuk persiapan keberangkatan ke sana. Saya yakin dan percaya bahwa Rifki sampai saat ini paspor atau registrasi sudah selesai ya. Rifki ya, bisa juga sudah siap, tinggal berangkat. Mudah-mudahan perbekalannya sudah disiapkan semuanya. Dan insya Allah pada minggu malam Rifki akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, karena akan kumpul di Bandara Soekarno-Hatta subuh, yaitu pukul 3 itu sudah kumpul dengan sesama temannya yang akan berangkat ke sana. Mungkin disampaikan juga oleh Rifki berapa orang yang berangkat sebetulnya untuk ke sana, dan juga untuk di Tasik berapa orang yang kemarin, terus di daerah lain berapa orang. Jadi kita juga ingin tahu sebetulnya ternyata ada program-program yang sangat membantu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kadar keilmuannya di luar negeri. Begitu, saya persilakan Rifki dulu untuk menyampaikan apa yang menjadi program Rifki di sana, termasuk mungkin berapa tahun kira-kira sesuai rencananya dan sebagainya. Untuk kami persilakan kepada Rifki untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya, kudrat irodatnya kita senantiasa berkumpul, bermujalasah di tempat yang Allah muliakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara minta syakur bi ni'mah. Juga tak lupa salawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada
junjungan kita semua, idola kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya yang kami hormati dan juga kami muliakan Bapak Ketua DKM As-Sunnah serta jajarannya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, juga yang kami hormati dan juga kami muliakan orang tua, mama, papa sebagai penguat base support system sampai langkah ini. Juga yang tak lupa para jamaah, bapak, ibu yang kami hormati dan juga kami muliakan. Pertama, Rifki mengucapkan terima kasih terutama kepada papa, mama, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mensupport, mendukung, dan juga mendoakan Rifki sampai di titik ini. Rifki yakin langkah Rifki sampai saat ini itu bukan kemampuan diri Rifki, tetapi sampai langkah ini Rifki yakin ini karena doa-doa dari orang tua, dari para bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu menyertai doa di sela-sela sholatnya dan juga di sholat malamnya dan yang lainnya. Jadi Rifki yakin ini bukan kemampuan diri Rifki. Juga yang kedua, untuk kelancaran Rifki menimba ilmu di Al-Azhar, Rifki pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, baik dari perkataan, perbuatan yang disengaja maupun tidak, yang disadari ataupun tidak. Dari Rifki pribadi kepada jamaah, mohon keridhoannya, karena salah satu keberhasilan mencari ilmu itu ya tadi bukan karena kemampuan diri, tetapi juga keridhaan dari orang-orang sekitar. Juga yang ketiga, harapan Rifki mencari ilmu di Al-Azhar bukan hanya semata-mata mendapatkan gelar, bukan semata-mata mendapatkan ijazah S1, bukan, tetapi harapan terbesar itu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, bukan hanya banyak, tetapi juga mendapatkan keberkahannya. Karena percuma juga ilmu banyak tetapi tidak ada keberkahannya. Juga alhamdulillah, sedikit cerita, sebelum daftar ke Al-Azhar itu ada 3 planning. Yang pertama Al-Azhar, yang kedua Maroko, yang ketiga UIN Malang. Mengapa memilih 3 universitas tersebut? Karena yang pertama Al-Azhar emang udah bulat dari awal, tetapi belum yakin gitu. Tapi makin kesini melihat kakak kelas yang lulus sedikit demi sedikit mendapatkan asupan motivasi, Rifki menjadi yakin untuk lolos. Info dari tahun sekarang itu pendaftar itu 6.000 orang, tetapi yang diterima hanya setengahnya, itu 3.000 dari 2 jalur Kemenag dan juga jalur para konsultan alumni yang disebut Markas Tatwir. Jadi ini sebuah anugerah dan juga sebagai bentuk syukuran
bisa dipilih menjadi salah satu mahasiswa yang lolos di Al-Azhar. Mungkin dari pondok 2 orang, dari Tasik itu cuma yang dari lembaga 16 orang, dan mungkin se-Jawa Barat lihat dari data itu 400 lebih. Dan sekali lagi terakhir lebih mohon minta doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk kelancaran rezeki mendapatkan ilmu di sana, juga semoga mendapat istiqomah dalam menuntut ilmu dan tidak ada godaan-godaan lainnya gitu. Karena di Al-Azhar itu terkenalnya ya gak ada absen, gak ada skripsi gitu. Jadi sebagai ujiannya itu dari diri kita dan juga lingkungan. Kalau lingkungannya gak benar, yang mungkin diri akan terbawa. Ada pepatah ulama Al-Azhar mengatakan al-qahirah fa illam taqharha qaharatska. Khairo, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, maka khairolah yang mengendalikanmu. Jadi makalah ini menunjukkan bahwasanya ya kalau diri ini berangkat dari Indonesia, Mesir, gak ada niat, gak ada tujuan, gak ada prinsip, ya harus siap-siap. Maka Kairo Al-Azhar, ya Kairo akan menguasai diri kita dengan berbagai cobaannya. Ya mungkin segitu saja dari diri. Mohon maaf bila ada perkataan dan juga perbuatan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki. Itu tadi yang sampaikan Rifki, tentunya perjuangan yang sangat berat nanti kurang lebih 4-5 tahun di sana. Mudah-mudahan sekali lagi Rifki tetap menjaga diri ya, untuk senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita lanjut kepada bersama kepada Bapak dan doa, saya persilakan bagi Bapak yang ingin menyampaikan kesempatan beberapa kata atau saran-saran atau hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin Pak Haji, mungkin yang beliau adalah juga seorang guru, seorang dosen, mungkin bisa memberikan tausiahnya kepada Ananda Rifki Fauzi untuk sebelum berangkat ke sana. Kami persilakan, mungkin silakan Pak Haji dulu, mungkin nanti bagi yang lain. Bentar. Tapi nanti mungkin sebelahnya bisa Pak Haji Paktoyo atau Pak Haji yang silakan untuk memberikan satu tanggapan dan juga mungkin arahan. Kebetulan Pak Haji juga adalah berkecimpung di dalam pendidikan, jadi akan lebih tepatnya kalau memberikan masukan kepada mahasiswa baru yang cukup jauh dari Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak DKM dan juga seluruh jajarannya, tidak lupa kepada Ustaz Amir dan juga Rifki ya, yang alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kenikmatan yang betul-betul dicita-citakan ya, baik itu oleh orang tuanya maupun oleh diri itu sendiri. Ibu bapak sekalian, saya selaku orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentunya ini suatu anugerah yang betul-betul luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak DKM, mudah-mudahan ke depannya khususnya di lingkungan GPA 2 ini, di lingkungan Sunnah,
itu ada lagi yang seperti Rifki. Dan tentunya keberangkatan beliau ini tidak hanya simsalabim langsung gitu kan, tapi melalui tahapan-tahapan perjuangan dan itu tentunya tidak mudah. Nah, oleh sebab itu yang dibutuhkan itu adalah bagaimana persiapan ilmu. Dan tentu kita yakin bahwa Rifki telah mengikuti pendidikan selama di pondok pesantren dan itu memang sebagai bekal utamanya beliau bisa sampai saat ini sebentar lagi akan melaksanakan kuliah di Al-Azhar. Maka ibu bapak sekalian, kalau kita punya anak, punya keturunan, punya cucu, ya, itu bisa kita sama-sama dukung. Karena kalaulah antara orang tua dan juga anak itu ada connect, kedua-duanya ingin seperti apa yang dialami oleh Rifki, tentunya ini pun antara Ustaz Amir dengan Rifki adalah tujuan yang sama. Maka kalau kita kedepannya ingin nanti lahir di As-Sunnah ini generasi-generasi berikutnya seperti halnya Rifki, maka tentunya pendidikan yang harus kita tanamkan adalah bagaimana pendidikan agama. Dan ini sangat penting sekali, apalagi saat ini situasi, kondisi pergaulan di masyarakat sebagaimana kita saksikan. Oleh sebab itu ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil manfaat, mengambil pengalaman dari pertama ini ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak DKM ini merupakan Air dan batinnya dicerdaskan pengetahuannya sehingga beliau mendapatkan ilmu yang nantinya pulang itu bisa dapat bermanfaat walau untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun kepada kita semua. Terus terang saja, mungkin ini saya juga baru pertama di GBA atau di RMS. Sama Pak Tuan, saya tinggal di Blok B3 sini di RT1. Saya tahun 94 di sini, kemudian 2018, 2009, 2018 pindah ke Jalan Haji Bahadan. Ya memang betul apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, walaupun saya sudah pindah dan tidak di sini, tapi tetap saya bersilaturahmi, ya baik ada di WA Group maupun secara langsung. Nah ini tentunya Pak Ustadz Amir ya, saya sangat bangga sekali waktu itu datang ke rumah. Alhamdulillah ternyata ini bisa kuliah di Kairo, Mesir. Luar biasa. Anak saya aja nggak nyampe ke sana ya. Anak saya hanya sampai Magelang dan Solo gitu kuliahnya. Jadi sekali lagi ucapkan selamat. Saya bangga sekali bagian daripada warga ya. Apalagi Pak Amir dulu dari sejak tunjangan ya Pak Amir ya. Kita tahu persis. Jadi sekali lagi ucapkan selamat. Tentunya nanti Mas Rifki fokus belajar ya, itu yang satu. Nah kebahagiaan ini juga saya ingin ya mengapresiasi ya Rifki selama di perjalanan. Ini insya Allah saya memberikan asuransi ya, asuransi ini asuransi jiwa ya tentunya. Ini 100 juta nilainya, tapi ini uang pertanggungannya. Artinya ya memang kita ini keluar rumah pasti ada risiko, kan kalau umur kan kita nggak tahu ya, tidak melihat tua muda, tidak melihat sehat maupun sakit. Nah ini untuk memberikan apresiasi, ikut berbangga tentunya Pak Ketua ini untuk ini bismillah saya serahkan ya. Ini simbolis saja ini
asuransinya ini preminya udah saya yang bayarin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi doakan diri mudah-mudahan beliau menjalankan rumah menjalankan Indonesia mudah-mudahan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan doa dan juga spirit kepada Rifki dan juga kepada keluarganya Bapak Sadir. Ini juga baru pertama ditinggalkan oleh putra yang cukup jauh tentunya, yang selama ini mungkin ditinggalkan sampai batas Ciamis dari Pondok Pesantren, tapi sekarang ditinggalkan cukup jauh. Kalau kemarin mungkin bertemu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan ke belakang, tetapi kalau sekarang mungkin ditinggalkannya cukup jauh. Mudah-mudahan saja nanti Ustadz Amir dan Ustadz istrinya atau ibu dari Bibi bisa juga nengok ke sana ke Mesir sekalian untuk dapat menjenguk Rifki selama ada di sana. Saya yakin dan percaya untuk pengalaman-pengalaman kalau kita umroh dan lain sebagainya, banyak mukawit yang bahagia dari mereka-mereka yaitu mahasiswa-mahasiswa yang dari Yaman, dari Mesir, dari Kairo, dan juga dari Sudan dan sebagainya, bahwa mereka menjadi mukawit yang handal nanti untuk memilih para jemaah. Mudah-mudahan ini juga adalah salah satu yang nanti akan menjadi motorik nanti yang tentunya berbakti dalam mengabdikan ilmunya selama di Mesir dan bisa mencari nafkah di sana, bisa membanggakan atau membahagiakan menjadi kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan doa kepada Rifki. Jadi saya diharapkan dan cita-cita dari Rifki ini dan juga berusaha Tuhan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan Selamat Kita akan selesai bersama-sama dulu kembali.